gaje katanya gitu. Saya yakin gaje apa gaje sih? Gaje kan J itu jelas kan? J dong. Ya udahlah, terserah kalian mau nyebutnya apa. Yang jelas kalian pasti sudah tahu siapa saja yang akan bermain dalam film ini. Film produksian dari Falcon, nama-namanya sudah tertera jelas di sini. Tapi langsung saja mari kita sambut para pemain, produser dan juga sutradara yang pasti dari tadi sudah berseliweran di sini di film yang akan segera diproduksi, karena ini sudah dibaca di webtoon 892,5 juta kali. Hampir 900 juta nih. Ya sudah, kita panggilkan saja yang pertama. Produser kita ada Ibu Frederika. Selamat pagi menjelang siang Ibu Frederika. Mana Ibu Frederika? Ada Baby Jovan, Kasmin Skim. Nama lu masih nanti Beb, masuk dulu Beb. Nah, Ibu Frederika masih OTW ke sini. Ya udah, langsung saja kita lanjutkan dengan sutradaranya Mas Fajar Bustomi. Mas Fajar. Wah, main hide and seek nih. Mana nih? Ayo, lu nungguin ya. Ini boleh langsung manggil cast? Boleh. Ya sudah. Pemeran utama kita ada Reza Radian dan juga Bunga Citra Lestari. Mana dia ini pemeran utama kita? Kak Reza, Kak Unge. Ini dijemput dong, jemput kayak apa gitu. Nah, dari awal. Oke, kita ulangi ya teman-teman ya. Produser kita Ibu Frederika. Sudah banyak sekali film yang diproduseri oleh Ibu Frederika ini dan tidak mengecewakan. Begitupun dengan film yang didirect oleh sutradara kita, yaitu Mas Fajar Bustomi. Halo, sini silakan. Aku udah manggil Ibu dari tadi. Nah, sekarang Mas Fajar di mana nih? Mas Fajar, sehat nggak Bu? Sehat, alhamdulillah. Oke, mantap. Tadi udah di doorstop? Belum? Nah, udah, iya. Saya tuh bingung sampean. Enji jadi bingung Ibu di abis ini. Mereka saya suruh apa lagi gitu? Foto-foto aja kali ya. Kalian kan udah mendapatkan yang kalian mau nih. Udah, Mas Fajar? Sambil kita sambut pemeran utama kita untuk Pak Sutri Gaje, Reza Radian dan juga Bunga Citra Lestari. Kak Unge, Kak Reza. Mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar, sehat? Kayaknya tadi pakai hoodie Mas Fajar. Karena ini ceritanya tentang PNS, jadi Oh, menyesuaikan. Iya, langsung ya merasuk nih. Baik. Udah ada Kak Unge, hai. Selamat bergabung. Sehat ya? Ini duduknya di mana aja Kak Unge mau, silakan sebelah Mas Fajar boleh. Nah, kalau Kak Rezanya udah ada? Ada sih, tapi nggak tahu di mana. Kayaknya lagi main sembunyi-sembunyian. Nah, ini sembari menunggu Kak Reza, kita panggilkan juga yang lainnya. Ini yang sudah hadir bersama kita untuk press conference. Kenapa? Loncat. Oke, main loncat-loncatan. Mari kita panggil, ada Om Indro. Juga ada yang baru saja kalian selesai doorstop, Kak Arifin Putra. Lalu juga ada Sasa Utari, ada Kiki Saputri, ada Iqbal Sulaiman, ada Evi Pai, ada Baby Jovanka, juga ada Nadine Alexander, lalu ada Tante Mika Amalia, ada Kang Andre Taulani, ada Mas Tarzan, lalu ada Tommy Lim, ada Josia Frederico, dan juga ada Teh Maya Wulan. Ayo silakan, di sini bangkunya masih banyak yang kosong. Silakan. Boleh bergeser. Ini masih ada sisa 2. Silakan. Bagaimana kabarnya? Kurang? Di sini masih ada 1 yang kosong, punten. Dan juga ada Mas Alex Sudio, penulis gimana nih? Silakan. Ini kayaknya kursinya boleh dibantu ya.
Kursinya ada Kang Andre, silakan Kang Andre. Sebentar lagi diambil, sabar. Sehat-sehat. Ini Kang Andre atau ke Kang Reza ini? Gimana? Andre. Silakan sebentar lagi diambilin kursi ya Kang ya. Sebentar sambil menunggu teman-teman. Ah ini. Silakan boleh lagi. Kita masih kurang 2 kursi. Masih diambil Kang. Nah, silakan duduk. Gue di depan sendiri. Halo Kak Reza. Ya wes aku sebelah Pak RT. Sudah? Aman sentosa semuanya? Hai Om Indra. Wah ini semua baby. Woi. Iki. Sehat-sehat nih kayaknya pemainnya, senyum-senyum, semuanya cerah-cerah. Yang penting kita semua hadir di sini teman-teman media dan juga para pemain dan juga tim di belakang Pasutri KJ ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kenalan, halo Kak Arifin, senyum-senyum, udah megang mic nih, udah siap untuk nanya-nanya. Hai Nadine. Ini semuanya yang pasti salam kenal semuanya, aku Angie Ang di sini bantu kalian untuk ngobrol sama teman-teman media mengenai film yang akan segera diproduksi oleh Falcon. Tapi sebelumnya kita persilakan Ibu Frederica, berikutnya ada Mas Fajar Bustomi untuk menyambut kehadiran teman-teman media di sini dan berikan sedikit teaser kenapa mengangkat cerita ini menjadi sebuah film. Silakan Ibu Frederica. Ya, selamat siang semua rekan-rekan media. Terima kasih sudah datang, terima kasih udah berpanas-panas di sini. Hari ini sebenarnya senang banget sih karena kita udah produksi ini 2 tahun yang lalu pada saat ditentukan PPKM dari pemerintah. Kita putuskan juga untuk menunda proses syuting ini gitu biar lebih lancar, biar lebih aman syutingnya. Jadi rencananya tanggal 23 adalah hari pertama syuting kita. Mohon doa kelancaran, kebahagiaan, dan kesuksesan selama proses syuting ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Frederica. Silakan ditambahkan Mas Fajar Bustomi. Ya, jadi Pasutri KJ ini proyek yang sebenarnya pas lagi mau, kemarin kan ada film saya baru tayang Budi Hamka. Sebelum Budi Hamka tuh udah diomongin, sudah ditawarkan. Nah saya langsung bilang oke, karena waktu saat dikasih ke saya itu saya lihat di webtoonnya memang ini lucu banget dan rame banget, nomor 1 sempat nomor 1 gitu. Nah harusnya kita syuting pada saat tahun 2020, tapi mundur karena emang kita nggak berani ngambil resiko, ini film besar gitu ya. Ini juga besar-besar. Jadi ya alhamdulillah akhirnya ini bisa terlaksana gitu ya. Mudah-mudahan nanti syuting tanggal 23 ini lancar dan hasilnya bisa menghibur seluruh penonton di Indonesia bahkan dunia, mudah-mudahan. Amin. Nanti berarti setelah tanggal 23 syuting sebulan di Jakarta? Iya. Jakarta semua. Ada di Ciawi, di Cipanas gitu. Cek. Ya. Jadi, mantap. syutingnya di Jakarta cuma berapa hari, tapi kebanyakan di luar kota, di Bogor, Cipanas, dan Ciawi. Oke. Nanti prediksi akan tayang di tahun 2024 atau 2023 juga? Nanti dikabarin Falcon. Berarti tayangnya Bu Frederica ini boleh diganti mic-nya, mungkin bisa dibantu mic-nya. Yang mana? Yang kuning? Yang kuning ini putih ya? Kuning itu on? Kayaknya. Boleh pinjam? Cek. Nah, cek. Jadi siapa dulu nih yang habis kita tanya? Penulis kali ya, penulisnya. Halo, selamat pagi, salam kenal Mas. Salam kenal. Ini jadi sebenarnya ceritanya mengenai apa dan bisa selucu apa 1 sampai 10? Lucu banget. Lucu banget pokoknya nih.
Skripnya sih lucunya 8 sama pemainnya, apalagi ada Mas Indro, ada Reza dan lain 9,5 kayaknya. Wih, kenapa nggak 10 Mas? Kenapa nggak 10? Ya 10 penonton aja nggak sih 10. Oh, penonton nanti berarti yang ngasih 10 boleh. Terima kasih banyak. Ini berarti optimistis sekali ya untuk film ini meskipun sudah tertunda berapa lama, Mas Fajar, Ibu Frederika, dan juga pasti komunikasi yang sangat lancar dengan penulis dan juga dengan cast. Berarti cast ini udah di casting 2 tahun sebelumnya? Atau gimana? Kalau Reza sama Bunga emang udah dari 2 tahun sebelumnya ya. Kita mah nggak casting ya. Ya nggak mungkin. Mohon maaf, izin. Bahkan Om Indro juga udah dari 2 tahun yang lalu ya. Oh, Jadi 5 tahun. Sebelum ada ini udah ya kayaknya. Nanti pokoknya ada Om Indro aja gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau Kang Andre 6 tahun yang lalu? Atau gimana? Dihubunginya 6 tahun lalu apa 5 tahun yang lalu bareng Om Indro? Sebelum Falcon ada. Sebelum Falcon. Baik. Sebelum Falcon ada. Ini nanti Kang Andre jadi siapa nih? Sekalian saya ngomong berdua. Boleh dong. Sebelumnya saya mau mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kepada Falcon dan juga Bapak Sutradara, Bapak penulis. Akhirnya saya main film lagi. Akhirnya main film lagi. Emang terakhir kapan Kang? 2003. Berarti 20 tahun? Iya. Wah, selamat 20 tahun Kang Andre. Dan Kembali itu lagi. cuma satu-satunya film saya. Kiamat sudah dekat. Pak Deddy Mizwar punya film. Oh siap. Jadi saya terima kasih bisa dipercaya bermain film, ya kan. Dan di sini pun perannya tidak jauh-jauh dari kehidupan saya sehari-hari. Kang Andre? Di sini kan saya sebagai camat, tapi sebetulnya sehari-hari kan dulu calon wakil wali kota. Calon wali kota. Jadi ya hampir mirip lah. Bisa lah ya. Dan jujur aja saya mengambil film ini karena peran utamanya Reza dan Unge. Kenapa begitu Kak? Kalau nggak saya nggak mau main. Kenapa gitu? Soalnya saya ditawarin main film Avengers jadi saya tolak. Oh iya. Karena bukan Kak Reza sama Kaungnya? Bukan, karena waktu dia di film Avengers saya jadi sempaknya hulek. Ngapain? Baik. Masuk akal ya ternyata rasanya Kak. Saya ngefans sama Reza dan Unge yang luar biasa dua-duanya. Luar Saya biasa. bisa jadi Bangga banget. nggak dibayar pun juga. Saya Pertanyaan yang biasa ditanyakan. Tapi boleh nggak kalau saya bertanya, dari semua cerita yang kalian suka ini, yang menjadi challenge dari skrip yang sudah kalian baca sehingga memutuskan untuk mengambil film ini apa untuk pemeran utama kita? Challenge-nya di mana sih? Kamu kan ini suami aku jadi mewakili kita berdua gitu Iya, sebagai juru bicara. Oke. Kalau yang paling challenging, syuting sama Unge sih yang paling challenging. Itu Challenging semalam. tapi dibikin terus. Iyalah, bukan saya. Karena kita suka tantangan Iya. ya. Gitu. Jadi kita satu sama lain tuh memang sering menantang diri masing-masing. Jadi syuting sama Unge itu udah pasti challenging buat saya. Itu kenapa? Buat saya juga. Betul. Kalau bisa susah kenapa mesti gampang? Nah, Ya itu kan prinsip hidup kita. Iya. Gitu. Jadi tentu ini jadi kesempatan untuk kami bisa bersama lagi dalam satu film. Kemudian secara genre juga menarik, ceritanya nggak kebayang aja gitu, ini gimana ya dua pasang pegawai negeri menikah, hidup rumah tangga gitu akan seperti apa, itu juga sesuatu yang interesting untuk bisa di-develop bareng-bareng sama Unge. Kalau dari proses yang sudah terjadi dengan Fajar, dengan teman-teman yang lain, kami sudah melakukan proses reading cukup lama dan kawan-kawan pemain yang lain. Nah, insya Allah sih mudah-mudahan harusnya ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Amin. Dengan chemistry yang sudah Kak Reza dan Kak Unge punyain bertahun-tahun ini, berarti bisa dibilang nggak ada kesulitan dong main Kalau film ini. membangun chemistry sih kayaknya nggak ada sih ya. Pasti nggak ada dong. Iya, karena udah terlalu nyampur, udah terlalu tahu banyak tentang hidup masing-masing. Terlalu tahu. Terlalu tahu. Kadang jadi- yang pengen nggak tahu kita juga jadi tahu. Iya, banget sih. Tapi ya udah. Mau jadi stasiun curhat apa gimana nih kita di sini? Gitu sih. Jadi, Oke. I'm very excited sih untuk cepet-cepet syuting kita. Udah dibilang. Tanggal udah. 23. Iya, tanggal 23 kita akan Iya. mulai Deg-degan. proses syuting. Mungkin kalau orang nonton aku sama Reza di film drama sebagai sepasang suami istri udah tahu. Main sebagai di film komedi marah-marah berantem-berantem ya, bos sama anak buah Sudah udah tahu tahu. juga. Tapi di sini kita menjadi pasangan suami istri yang dalam film komedi. Itu belum pernah. Belum pernah. Ini Belum pertama pernah. kali untuk kalian Iya, berdua. berpasangan sebagai suami istri dalam film komedi belum pernah. Jadi itu challenge-nya ya. Kalau kemarin kan kita main komedi tapi bukan dalam hubungan suami istri gitu. Kalau ini kan kita jadi suami istri sayang-sayang tapi bentuk filmnya sendiri komedi. Jadi
it's challenging, exciting. Jadi ini sesuatu yang aku harap juga menjadi sesuatu yang menarik karena belum pernah dilihat ya. Belum pernah dilihat antara Kak Reza dan juga Kak Unge. Iya. Oke, teman-teman media, ayo tepuk tangan. Kepanasan apa gimana? Oke, kita minum dulu atau gimana nih? Ayo, gimana? Oke, nah selanjutnya kita juga punya banyak sekali supporting di hilang. Ya udah kalau gitu, Kang Andre, ngadem ya? Kita kan mau sesi foto nih kan, agak mepet boleh kali ya? Nah, kelihatan nggak? Sini dulu. Sini silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Oke. Serong kiri, iri juga. Oke, sekarang serong kiri. Nah. Ya. Aman semuanya? Plus, ada. Yang mana? Mana? Coba dong sini. Panas ya, jadi suruh cepet-cepet. Ini lagi tanning nih yang di depan sini. Iya, panas banget. Boleh, yang mana yang bertanya boleh ke depan. Yang mana? Mic-nya. Mic-nya ada? Oh, udah. Ayolah, yang mana? Kalian tuh curang teman-teman media. Harusnya kalian tuh duduk-duduk, cantik. Udah doorstop dari tadi semuanya pemain disikat. Ya, apa tugas saya jadi MC nih kalau nggak lempar pertanyaan nih? Yang mana nih? Masih ditunggu nih. Oh, yang ini. Halo, daripada tadi. Menyenangkan sekali ketika tahu Pak Sutri Gaje akan dibikin film akhirnya. Nah, pertanyaannya Mas Fajar sama Mbak Erika, ini adaptasi itu kan seberapa mirip sih nantinya, karena banyak yang antisipasi. Mas Alim juga kalau udah jagoan bikin adaptasi, nah seberapa mirip nanti dibikinnya supaya yang baca webtoonnya antusias ikut mengikuti film ini. Thank you. Terima kasih Mbak Pupu, silakan Kak Erika, Mas Fajar ini. Oke, ini pertanyaan yang pasti jawabannya juga saya pasti sama karena emang udah jadi konsep saya kalau bikin adaptasi begitu. Selama sudah bagus dan pastikan kita pilih karena bagusnya ya. Jadi selama sudah bagus itu kita akan pertahankan terus ya Mas Alim ya. Jadi yang lucu-lucu pasti kita keep gitu. Cuman dalam proses adaptasinya ini kadang kita harus menyesuaikan ini untuk media film gitu ya, dengan durasi 2 jam dan emosi yang harus dijaga terus gitu, sama komedi yang harus kita jaga terus, jangan sampai nanti jedanya kelamaan nih gitu. Itu yang kadang-kadang perubahannya biasanya ada di situ gitu. Tapi kalau ditanya seberapa miripnya, kita berusaha semirip mungkin, tapi ini tafsiran sutradara ya gitu ya Mas Salim ya. Ya kalau komik dari webtoon ini kan cerita tentang kehidupan sehari-hari. Cuma kalau komik itu memang beda dengan buku. Kalau komik itu boleh berjarak dengan pembacanya karena itu adalah hayalan yang divisualkan. Jadi ada banyak adegan-adegan yang berisi hayalan. Tapi kalau challenge-nya diadaptasi ke film adalah bagaimana komik ini justru harus menjadi relatable dengan para penonton. Jadi mungkin eksklusi visualnya agak berbeda gitu, tapi tone ceritanya sama, fun ceritanya sama, tapi bagaimana ini membuat menjadi lebih relate dengan para penonton bioskop, itu sih challenge-nya gitu. Sama satu lagi, pasti kalau di film lebih detail ya. Kalau di komik kan dia cuma satu frame gitu ya, satu adegan kasih dialog. Nah kalau di film kan kita gambarnya semua bergerak, pasti lebih detail gitu. Ada visual yang mungkin di komik ya ada, kita munculin semua gitu. Terima kasih. Dan satu pertanyaan singkat lagi ya berarti. Ya, satu lagi ya. Ini sudah maju. Ini mana nih? Ya apa tidak ya? Ini masih sudah maju, singkat saja Mas, apa? Oke, selamat siang, saya Noe dari TXT Anak Bioskop. Nanya sedikit aja sebenarnya buat Mas Alim sama Mas Fajar. Di webtoonnya itu sudah ada season sampai season 4.
itu 2 tahun lalu 2021 sampai dengan autornya dia hiatus gitu kan, dan memang ini salah satu webtoon favorit saya. Selama bertahun-tahun saya ngikutin juga, dan kira-kira sampai season berapa ngikutinnya biar masang ekspektasi juga, karena memang ini memang webtoonnya bagus banget, dan genrenya juga mungkin bisa masuk ke semua audiens juga. Dan maaf, satu lagi Kak Reza, Kak Unge, 2 PNS ini Adima sama Adelia itu kan dia awkwardnya dapat, romantiknya dapat, dan semuanya dapat. Dan tadi juga Kak Unge bilang ini genre belum pernah dimainkan sebagai pasangan di genre komedi. Kira-kira nyiapinnya gimana, chemistry-nya gimana, karena memang dua-duanya ini awkward, absurd, lucu, tapi romantis juga. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mas Noe, terima kasih banyak, silakan. Oke, thank you Mas. Kalau ngomongin awkward, absurd, itu daily life kami. Baru mau bilang, ya itulah kita. Itulah Mungkin di kami. film ini kita bisa menjadi benar-benar jadi diri sendiri ya. Kayaknya Iya gitu. kan? Jadi kita dari proses reading tuh udah kayak, oh ini semoga Fajar sabar ya. Gitu. Karena sepertinya kami udah tahu mau ngapain gitu. Situasinya sudah lucu. Udah lucu Ya. gitu. Dan kita di sini juga dengan cast yang lain yang juga masing-masing kuat-kuat karakternya, Iya. yang itu yang akan nge-build, jadi lebih ke hubungan kita dengan yang lainnya juga, itu yang akan jadi sumber lucunya justru dari situ ya. Iya, Kita nggak berkomedi, kita serius gitu, ngerjain ini serius, adegannya juga mungkin bisa serius, bisa santai, tapi kita nggak ada niat untuk ngejokes gitu dalam scene, terutama kita berdua ya. Tapi saya senang sih Mas dengernya, Mas kan penggemarnya Iya. webtoonnya gitu ya. Apa yang tadi Mas bilang soal absurd, tapi juga romantik, tapi juga aneh gitu. Itu adalah apa yang selama ini dalam proses reading kami develop. Jadi ya keanehannya, keabsurdannya gitu ya, kemudian kelucuannya, keunikannya pasangan ini, dan juga romantismenya gitu yang kami bangun. Karena relasi-relasi antar karakter yang ada di sini tuh kocak-kocak banget gitu, aneh memang gitu. Gak bisa kita kemudian bilang, emang ini ada di dunia nyata? Ya nggak usah bikin film, kalau semuanya mau dunia nyata nonton dokumenter aja kan gitu. Jadi itu yang justru menarik banget menurut saya dari skenario, dari apa yang disampaikan Fajar. Akhirnya kita bisa ketemu nih bahwa kita tetap harus nonjolin sesuatu yang nggak hanya tentang realitanya tuh gimana kalau di pasangan suami istri pegawai negeri gitu, nggak cuma sekedar itu, tapi itu menjadi atribut pelengkap juga yang membuat kenapa pasangan ini bisa menjadi sangat menarik gitu. Oke, terjawab. Terima kasih. Ini ada special request dari sebelah sini mau bertanya. Ini belum Boleh jawab. satu lagi. Sini, Ini Mas. belum jawab. Terima kasih Mbak. Saya Kintoko Warta Kota. Mas Fajar memilih daftar pemain sebanyak ini. Ini kan barangkali Bu Erika buat Falcon kan proyek besar. Bagaimana Mas Fajar memilih para pemain, terutama Mas Reza, Mbak Unge sebagai bintang utama, ingin menghadirkan reuni setelah mereka sukses di My Stupid Boss, atau ada pertimbangan yang lain Mas Fajar? Kemudian termasuk memilih Mas Alim. Kalau soal adaptasi Mas Alim jagonya, tapi Mas Alim belum pernah ditantang nih Bu Erika untuk nulis original story, skenario nya. Bisa dijelaskan itu Mas Fajar. Kemudian buat Pak Haji Andre, 2003 syuting film terakhir, ini kembali ke film. Selain rindu, apa sih yang menjadi pertimbangan Pak Haji untuk mau terlibat di film ini? Selain honornya pasti gede ya Bu Erika ya. Itu dulu, terima kasih. Tadi ada pertanyaan sebelumnya tuh, sampai berapa season itu? Ini Ya, Mas kan? Ali menjawab. Dia kan memang ya sekali lagi webtoonnya ini kan tentang daily basis kehidupan pasangan suami istri pegawai PNS ya. Jadi kita hanya ngambil satu tema sih, harus dibatasi satu tema karena sebagai sebuah film ditonton sampai selesai akan jauh lebih enak kalau kita milih satu tema yang menjadi fokus utama dari kehidupan mereka. Jadi saya lupa berapa season, tapi intinya adalah hanya satu persoalan yang kita angkat yang menjadi
dasar utama kehidupan rumah tangga mereka. Walaupun saya juga udah nulis sequelnya 2, 3, dan 4, yaitu tinggal nunggu begitu Mbak Erika bilang, Lim, lanjut ke sequel kedua ya saya tulis. Ya, udah jadi gitu, sequel 2, 3, dan 4. Jadi itu makanya saya nggak sempet nulis original story. Tapi buat saya, ya memang gitu, original story adalah original ideas yang kemudian menjadi skrip gitu, dan itu juga sedang berproses ya, maksudnya saya nggak membatasi bahwa saya harus adaptasi, tapi original juga sedang berjalan. Cuma buat saya pada akhirnya agak tipis sih pengalaman nulis adaptasi maupun original. Maksudnya pada akhirnya adaptasi pun membutuhkan original ideas gitu untuk bisa menginterpretasikan bahan yang sudah ada gitu. Jadi ya entah saya miracles atau apa, itu tetap ada nuansa originals yang, jadi kadang saya merasa terchallenge justru ketika menulis adaptasi karena ada hal-hal yang dibutuhkan yang juga originals yang harus kita berikan di situ gitu. Itu buat saya kombinasi itu membuat saya selalu tertarik untuk menulis adaptasi sih Mas. Terima kasih. Sudah? Oke. Pertanyaan yang tadi, saya bersyukur masuk di Falcon Picture karena di sini saya menjadi sutradara tidak pusing dengan borongan-borongan bikin film yang mungkin sebelum-sebelumnya banyak dilakukan oleh sutradara. Jadi ketika seorang sutradara diborong-borongin itu, kadang-kadang kreativitasnya itu akan meredup karena dia harus mikirin untung atau kreativitasnya di duluan. Ketika menyebutkan nama Reza sama BCL ini, waktu itu meeting. Kita ada beberapa nama, bagus-bagus juga gitu. Cuman saya baca webtoon ini dan saya merasa ini lucu banget. Dan ini harus jadi film besar menurut saya. Saya tawarkan ke Bu Erika, Pak Navin, dua nama tersebut, Reza dan BCL, karena saya udah tahu kualitasnya mereka lah. Dan kita lihat My Stupid Boss tuh udah bukan kaleng-kaleng gitu ya. Komedinya tuh komedi berkelas gitu ya. Nah, Falcon juga sekeyakinan saya ini adalah PH bukan kaleng-kaleng, PH besar. Jadi kalau kita seorang sutradara punya ide, sampaikan aja gitu. Jadikan film ini untuk jadi film yang besar gitu. Karena memang saya di sini dididik sama Pak Navin, Bu Erika untuk membuat film yang jangan kaleng-kaleng gitu. Karena apa, orang datang ke bioskop butuh effort, butuh usaha, butuh uang gitu. Jadi sambut tamu sebaik-baiknya gitu. Nah, ternyata memang konsisten omongan produser ini selalu gitu. Jadi ketika disebut nama yang besar-besar ini, idenya lebih liar lagi dibandingin saya gitu, Pak Navin, Bu Erika. Saya senang banget. Pak Haji ini sibuknya luar biasa. Indro semualah yang ada di sini ya. Bahkan Kiki ya, yang lama banget akhirnya. Ini mau pakai Kiki apa enggak gitu ya. Asrada saya udah pada nyerah ngeliat schedule-nya gitu. Udah nyerah, tapi ya lebih sibuk dari Reza sama BCL mungkin enggak ya. Tapi ya kalau kita mau bagus ya kita harus terima tantangan itu gitu, kurang lebih. Oke, terima kasih banyak Mas Fajar. Sudah? Tadi Kang Andre udah aman? Ya, makasih Mas. Kalau ditanya saya rindu atau tidak main film, saya rindu ya, karena udah lama banget saya nggak main film. Dan ini kesempatan yang bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, dari PH-nya juga PH yang top. Falcon, pemain utamanya Reza, Ume, wow itu sih luar biasa ya. The best actor di Indonesia gitu. Di luar negeri juga ya. Terus kemudian pemeran pendukungnya juga ada Maya, sahabat saya lama tuh, ada Pak De Tarzan, Om Indro, kemudian ada Nike, Arifin, Nadine, Baby, Kiki, Sasa, Efse. Ini kan luar biasa sekali ya. Artinya semuanya pemain-pemain top gitu. Sayang kalau saya lewatkan. Jadi makanya saya terima ini, dan saya terima kasih kepada Falcon, Bu Erika. Kalau ditanya kerinduan, betul saya rindu dan saya ingin mencoba lagi potensi aktor saya gitu. Acting saya. Sama ini mungkin teman-teman melihat saya berkomedi, tapi sebetulnya saya tuh aktor yang luar biasa. Nanti bisa kalian lihat di film ini ya. Nah, sampai adem nih kan. Tadi Mas Fajar bilang bahwa ini harus menjadi film yang besar.
Tapi menurut saya bukan harus, tapi akan menjadi film besar. Amin. Kita doakan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kang Andre, Mas Fajar, Mbak Erika dan juga Mas Salim, untuk semua cast juga terima kasih di sini. Saya tahu udah kepanasan apalagi teman-teman media, maka dari itu press conference untuk film Pasutri Gajah selesai. Terima kasih kehadirannya.